Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghani dari kelas A Teknik Informatika NIM 20 akan sedikit menjelaskan mengenai Local Area Network atau sering kita sebut sebagai LAN. Dengan bahan ajar kali ini adalah yang ditulis oleh William Stallings tentang Data and Computer Communication bab ke-13 tentang Local Area Network Technology. Jadi sebelumnya yang pertama adalah kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi LAN. Yang pertama adalah LAN komputer pribadi atau Personal Computer LANs. Apa kelebihannya? Kelebihan dari LAN komputer pribadi adalah biaya yang rendah dan limited data rate. Jadi data rate yang terbatas. Lalu ada backend network and storage area network. Lalu jaringan backend dan jaringan area penyimpanan. Interkoneksi sistem yang besar, mainframe dan perangkat penyimpanan yang besar, data rate yang tinggi, antarmuka kecepatan tinggi, akses terdistribusi, namun jaraknya terbatas secara sejumlah pelangkat. Lanjutnya aplikasi LAN yang kedua, High Speed Office Networks atau Desktop Image Processing, High Capacity Local Storage, Backbone LANs, Interconnect Low Speed Local LANs, Reliability, Capacity, and Cost. Lalu LAN Architecture terdiri atas protokol arsitektur atau arsitektur protokol, topologi, kontrol akses media, dan logical link control. Selanjutnya ada juga lapisan bawah model OSI, terus model 802 referensi IEEE, Physics, Logical Link Control, LLC, dan MAC, Media Access Control. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara IEEE 802 dengan OSI Reference Model. Jadi di OSI Reference Model ini ada banyak sekali fitur yang bisa didapatkan dari sini atau kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan dari sini. Dan di IEEE hanya sebatas ini saja. Adapun data link di sini di IEEE lebih mencakup logical link control dan medium access control. Selanjutnya ada lapisan fisik, encoding atau decoding, preamble generation or removal atau generasi pembukaan atau penghapusan, transmisi bit atau penerimaan, dan media transmisi serta topologi. Lalu ada lapisan logical link control yang terdiri dari interface to higher levels atau antarmuka untuk tingkat yang lebih tinggi, serta flow and error control, aliran dan kontrol kesalahan. Lalu layers media access control, lapisan media access control. Di lapisan yang ini beberapa fungsinya adalah perakitan data ke dalam bingkai dengan fields deteksi alamat dan error. Lalu ada pembongkaran bingkai, pengakuan alamat, deteksi kesalahan, mengatur akses ke media transmisi, tidak ditemukan di lapisan link control 2 data tradisional. Untuk LLC sama, beberapa pilihan MAC mungkin tersedia. Lalu ada LAN protokol dalam konteks. Di sini kita bisa melihat TCP segmen atau bagian TCP ini hanya mencakup application data serta TCP header. Lalu di IP diagram, IP datagram mencakup application data, TCP header, dan IP header. LLC Protocol Data Unit mencakup lebih banyak lagi beserta dengan LLC header, serta MacFrame mencakup semuanya. Ya, selanjutnya ada topologi dari LAN. LAN ini memiliki 4 topologi. Pertama adalah topologi pohon, tree, lalu bus, ring, dan star. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Lalu bus dan pohon. Ciri-ciri yang ada di sini adalah multi-point medium atau multi-point yang menengah. Transmisi menyebar di seluruh media, didengar oleh semua stasiun. Perlu mengidentifikasikan stasiun saranan. Setiap stasiun memiliki alamat yang unik. Koneksi full duplex antara stasiun dan tap, memungkinkan untuk transmisi dan penerimaan. Perlu mengatur transmisi untuk menghindari tabrakan, menghindari monopoli.
data di blok kecil atau frame. Selanjutnya ada frame transmission bus run. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya arahnya itu sama, tidak bercabang, tidak memutar. Lalu ada ring topologi. Ring topologi ini, repeater bergabung dengan titik ke titik link dalam lingkaran tertutup, menerima data pada satu link dan memancarkan kembali di lain link searah. Lalu stasiun melampirkan repeater. Data in frames ya, mengedarkan melewati semua stasiun. Tujuan alamatnya, tujuan mengakui alamat dan salinan bingkainya. Lalu bingkai beredar kembali ke frame-nya, beredar kembali ke sumber di mana ia dihapus. Kontrol akses media menentukan kapan stasiun dapat menyisipkan bingkai. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini PC C ini mengirimkan frame yang dialamatkan ke PC A. Tapi karena di sini menggunakan sistem alamat, jadi B ini merasa bahwasanya frame ini bukan ditujukan kepadanya. Jadi PC B pun meninggalkan atau membiarkan frame tersebut lewat hingga sampai ke A, diduplikatkan lalu kembali lagi ke C. Lalu ada star topologi. Setiap stasiun terhubung langsung ke simpul pusat, biasanya melalui dua titik ke titik link. Simpul pusat dapat menyiarkan physical star dan logical bus. Hanya satu stasiun yang dapat mengirimkan pada satu waktu. Simpul pusat dapat bertindak sebagai bingkai saklar, ya, atau kita sering menyebutnya sebagai frame switch. Lalu media access control atau MAC. Nah, di mana pusatnya mengambil kendali kontrol yang lebih besar. Logika akses sederhana di stasiunnya, menghindari masalah koordinasi, titik kegagalan, hambatan potensial, dan distribusikan. Lalu bagaimana sinkronisnya? Kapasitas spesifik didedikasikan untuk koneksi serta menanggapi permintaan. Lalu asynchronous system. Usulnya, baik jika banyak stasiun memiliki data untuk mengirimkan lebih dari jangkanya. Lalu reservasinya, baik untuk streaming traffic. Lalu pendapat dalam hal ini adalah baik untuk traffic bursty. Semua stasiun bersaing untuk waktu, didistribusikan sederhana untuk diterapkan, efisien di bawah beban moderat, cenderung runtuh di bawah beban berat. Lalu frame format MAC atau MAC frame format. MAC layer menerima data dari lapisan LLC. MAC control, destination MAC address atau tujuan alamat MAC, alamat sumber MAC, LLS, CRC. MAC layer mendeteksi kesalahan dan membuang frame. LLC opsional mentransmit frame yang berhasil. Logical link control. Transmisi link level PDU antara dua stasiun harus mendukung multi akses medium yang dibagikan atau relief of some link access details by MAC layer. Lalu mengatasi serta menentukan sumber dan tujuan menggunakan LLC. Disebut sebagai titik akses layanan atau Service Access Point SAP. Protokol tingkat yang lebih tinggi biasanya. Lalu layanan LLC. Layanan LLC ini berdasarkan HDLC, layanan connectionless tidak diakui, atau di sini tidak ada layanan tanpa koneksi. Connection mode service, jadi layanan harus berbasis dengan sambungan connection. Lalu layanan yang diketahui adalah layanan yang memiliki koneksi. Lalu LLC protokol, modelnya setelah HDLC, asynchronous balance mode to support connection mode LLC service, atau seimbang untuk mendukung koneksi modus LLC layanan. Tipe 2 operasi. Lalu informasi PDU bernomor untuk mendukung layanan connectionless diakui. Tipe 1.
Multiplexing menggunakan LSAP. Lalu typical frame format bisa kita lihat sendiri, ini adalah mind map dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Lalu lanjut saja kita persingkat. Balancing signal atau bus line. Di bus line ini punya ciri balancing signal atau sinyal yang seimbang ya. Sinyal harus cukup kuat untuk memenuhi persyaratan kekuatan sinyal minimum penerima. Memberikan sinyal yang cukup untuk kebisingan ransum. Tidak begitu kuat sehingga overload pemancar, tidak menyebabkan overload transmitternya. Harus memenuhi ini semua untuk kombinasi mengirim dan stasiun penerima di bus. Biasa untuk membagi jaringan ke segmen kecil, segmen hubungan atau link segmen dengan amplifiers atau repeater. Lalu media-media transmisi. Yang pertama adalah twisted pair. Twisted pair ini tidak praktis dalam shared bus pada kecepatan data yang lebih tinggi. Lalu ada kabel baseband coaxial cable. Ini biasa digunakan untuk Ethernet. Lalu ada broadband coaxial cable, termasuk dalam 802,3 specification tapi tidak lagi dibuat. Lalu ada optical fiber atau fiber optik. Kekurangannya adalah bahwasanya optical fiber optik ini mahal, lalu sulit dalam ketersediaannya dan jarang digunakan. Lalu ada beberapa instalasi baru digantikan oleh star-based twisted pair dan fiber optik. Kita menjelaskan tentang baseband coaxial cable. Ini digunakan untuk menggunakan sinyal digital. Lalu Manchester atau differential Manchester encoding, spektrum frekuensi seluruh kabel yang digunakan, saluran tunggal pada kabel, bidirectional, beberapa kisaran kilometer, jadi mempunyai jarak yang cukup banyak, cukup jauh maksudnya. Lalu Ethernet dasar pada 10 Mbps, 50 ohm kabel. Lalu 10 base 5. Ethernet dan 802,3 awalnya digunakan kabel berdiameter 0,4 inci pada 10 Mbps. Lalu maksimal panjang kabel itu 500 meter. Jarak antara keran kelipatan, kelipatan tersebut adalah 2,5 juta. Memastikan bahwa reaction dari keran ini tidak menambahkan fase. Lalu maksimal 100 taps. Lalu 10 base 5. Lalu ada 10 base 2. Chippernet, biasa disebut sebagai chippernet. Ukurannya sekitar 0,25 inci. Lebih fleksibel, lebih mudah untuk dibawa ke workstation tempat kerja. Cheaper electronics, jadi ini adalah salah satu alat elektronik yang murah. Redaman yang lebih besar, mengurangi kebisingan, lower noise resistance, lebih sedikit tapsnya, lebih rendah 30. Lalu jarak yang lebih pendek. Kekurangannya itu jarak yang lebih pendek, hanya sekitar 185 meter. Lalu selanjutnya ada repeater. Repeater ini mentransmisikan ke dua arah, menggabungkan dua segmen kabel, tidak ada buffering, tidak ada pemisahan antar segmen. Jika dua stasiun pada segmen berbeda mengirim pada saat yang sama, paket akan bertabrakan. Jadi mengirimnya hanya dari satu jalan. Only one path of segments on and repeaters between any two station. Hanya satu jalan dari segmen dan repeater antara dua stasiun. Lalu baseband konfigurasi. Beginilah kurang lebih mind map yang kita jelaskan tadi. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya topologi ring LAN. Jadi cincin LAN. Setiap repeater menghubungkan ke dua orang lain melalui link transmisi searah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dalam ring ini dia jalurnya memutar, hanya punya satu arah, hanya punya satu lintasan tertutup. Data yang ditransfer sedikit demi sedikit dari satu repeater ke repeater berikutnya. Repeater meregenerasi dan memancarkan kembali setiap bit, melakukan penyisipan data, penerimaan data, penghapusan data,
tindakan repeater sebagai titik attachment. Paket dihapus oleh pemancar setelah satu perjalanan cincin putaran. Jadi setelah satu kali berputar, maka paket tersebut akan dihapus. Lalu ring repeater stage. Ya, ini juga tidak banyak berbeda. Listen state functions. Memindai melewati aliran bit untuk polanya. Lalu alamat stasiun terpasang, ada alamat stasiunnya, izin token untuk mengirimkan, menyalin bit yang masuk dan mengirim ke stasiun yang dipasang, sementara meneruskannya ke setiap bitnya. Memodifikasi bit saat lewat, misalnya untuk menunjukkan paket setelah disalin. Lalu transmit state function. Station memiliki data, repeater memiliki izin, mungkin menerima bit masuk, memungkinkan untuk menerima bit masuk. Jika panjang bit cincin lebih pendek dari paket, akan kembali ke stasiun untuk diperiksa. Mungkin bisa jadi lebih dari satu paket pada cincin, namun mengakibatkan buffer for retransmission later, buffer untuk pengiriman ulang nanti. Lalu bypass state. Sinyal merambat melewati repeater tanpa delay, selain delay propagasi tentunya. Lalu ada solusi parsial untuk masalah reliabilitas. Lalu ada improve performance atau peningkatan kinerja. Lalu ring media. Twisted pair, baseband koaksial menggunakan serat optik, fiber optik, bukan termasuk koaksial broadband yang harus menerima dan mengirimkan pada beberapa saluran. Lalu waktu jitter. Waktu jitter disertakan dengan sinyal, misalnya diferensial Manchester encoding. Waktu ditentukan oleh repeatersnya. Lalu untuk tahu kapan untuk sinyal sampai dan memulihkan bit, gunakan clocking untuk pengiriman ulang. Pemulihan jam atau clock recovery menyimpang dari transmisi mid bit secara acak. Hal ini mengakibatkan noise atau kebisingan, ketidaksempurnaan dalam sirkuit. Transmisi tanpa distorsi tapi dengan waktu kesalahan mengakibatkan efek kumulatif adalah bahwa sedikit panjang bervariasi. Jumlah batas repeater pada cincin, jumlah pada cincin ini terbatas. Lalu solving timing jitter limitation. Repeater menggunakan fase loop terkunci, lalu meminimalkan penyimpangan dari satu bit ke yang berikutnya menggunakan buffer pada satu atau lebih repeater, menahan sejumlah bit, memperluas dan mengontrak untuk menjaga panjang sedikit cincin konstan. Lalu peningkatan signifikan dalam ukuran cincin maksimum. Potential ring problems. Masalah cincin potensial. Apa masalah-masalah yang ada di sini? Yang pertama adalah istirahat di link menonaktifkan jaringan. Ketika link ini beristirahat, maka jaringan akan berhenti. Lalu kegagalan repeater juga menonaktifkan jaringan. Jika repeater mengalami masalah, maka ini juga akan menyebabkan jaringan terputus. Lalu pemasangan repeater baru untuk melampirkan stasiun baru memerlukan identifikasi dua repeater topologi yang berdekatan. Lalu timing jitter, metode menghapus beredar paket yang dibutuhkan dengan cadangan jika terjadi kesalahan. Sebagian besar diselesaikan dengan arsitektur star ring. Lalu star ring arsitektur. Jadi fit all inter repeater links to single site. Jadi memberikan data ke semua antar repeater link ke status tunggal. Lalu concentrator sebagai sebuah concentrator ya. Lalu menyediakan pusat akses ke sinyal pada setiap link, lebih mudah untuk dicari kesalahannya. Dapat meluncurkan pesan ke dalam ring dan melihat seberapa jauh itu akan segmen yang salah bisa terputus dan diperbaiki kemudian. Lalu repeater dapat dengan mudah ditambahkan
Bypass relay can be moved to concentrator. Bypass relay dapat dipindahkan ke concentrator. Can lead to long cable runs. Dapat menyebabkan kabel berjalan lebih panjang. Dapat menghubungkan beberapa cincin menggunakan jembatan. Lalu ada Starlan. Starlan ini menggunakan unshielded twist atau yang biasa digunakan di telepon. Biaya instalasi lebih minim ya, lebih murah. Lalu memungkinkan menjadi dasar yang terinstal. Memungkinkan sudah ada instalasi dasarnya. Lalu semua lokasi di gedung tertutup oleh instalasi yang sudah ada. Melampirkan ke hub aktif sentral. Memiliki dua link, transmit dan receive, mengirim dan menerima. Hub mengulangi sinyal yang masuk di semua lini yang keluar. Link panjang terbatas pada sekitar 100 meter. Fiber optik hingga 500 meter. Lalu logical bus dengan collisions. Nah, beginilah topologi star 2 level. Jadi H-hub ini mengikat dua I-hub dan satu station, lalu masing-masing I-hub ini mengikat dua station. Lalu hubs and switch. Hub and switch ini sama-sama membagikan hub menengah sebagai hub pusat. Hub mentransmisikan sinyal yang masuk ke semua lini keluar. Hanya satu stasiun yang dapat mengirimkan pada satu waktu. Ya, jadi hanya satu stasiun yang dapat mengirimkan atau mentransmit di satu waktu yang sama. Lalu dengan 10 Mbps LAN, kapasitasnya sekitar 10 Mbps. Lalu switch LAN hub. Hub di sini bertindak sebagai switch. Lalu frame masuk beralih ke sesuai garis keluarnya. Lalu garis yang tidak terpakai juga dapat digunakan untuk beralih ke traffic lainnya. Lalu dengan dua pasang garis yang digunakan, kapasitas keseluruhan sekarang adalah 20 Mbps. Lalu ada switch hub. Switch hub ini tidak ada perubahan untuk perangkat lunak atau perangkat keras. Lalu setiap perangkat memiliki kapasitas yang didikasi, timbangan baik, scale well. Lalu store and forward saklar, store and forward switch, menerima input, buffer dan output. Cut through switch, ini akibatnya menjadi mengambil keuntungan dari alamat tujuan berada di awal frame. Jadi kita bisa mengedit switch tersebut, bisa mengulangi frame masuk ke jalur output secepat alamat yang ditujukan, lalu mungkin menyebarkan beberapa frame yang buruk. Nah, beginilah kurang lebih hub dan switch dalam diagramnya. Kita akan membahas sedikit mengenai wireless LAN. Jadi wireless LAN di sini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah mobilitas, keluasan atau flexibility, lebih fleksibel, namun sulit untuk digunakan di daerah yang banyak wire, banyak kabelnya. Lalu mengurangi biaya sistem nirkabel, jadi lebih murah secara biaya. Lalu juga meningkatkan kinerjanya, improve performance of wireless system. Lalu aplikasi wireless LAN. Ada LAN extension, cross building interconnection atau interkoneksi bangunan lintas. Lalu ada access nomadic, ada ad hoc networks. Ada juga building with large open areas atau manufacturing plants, pabrik atau warehouse. Lalu ada historical building, small office may be fixed with fixed wiring system. Jadi dapat digabungkan dengan fixed wiring system atau sistem kabel yang sudah difikskan. Nah, beginilah adalah single cell wireless LAN. Lalu ini adalah bentuk multi-SAN wireless LAN.
Lalu sekarang kita akan membahas mengenai interkoneksi lintas building. Jadi cross building interconnection. Jadi ini menunjuk ke titik link nirkabel antar bangunan. Jadi kita tidak lagi membahas yang satu bangunan, tapi melainkan ada beberapa bangunan. Jadi inilah yang menghubungkan cross building ya, antar bangunan. Biasanya menghubungkan jembatan atau router, bisa menghubungkan bridge atau router. Digunakan di mana sambungan kabel tidak mungkin. Misalnya di jalan, kita nggak bisa menggunakan sambungan kabel di jalan. Lalu ada akses nomadik, mobile data terminal, contohnya laptop. Jadi akses nomadik ini salah satu contohnya ada di laptop. Lalu transfer data from laptop to server. Jadi kita bisa mentransfer data dari laptop ke server. Lalu campus or cluster of buildings, dari kampus atau sekelompok bangunan. Jadi kita juga bisa menggabungkan antara kampus atau di beberapa bangunan yang lain. Lalu ada ad hoc networking, menggunakan sistem peer-to-peer, temporary atau hanya sementara, contohnya di dalam konferensi. Ini adalah wireless LAN configuration. Konfigurasinya seperti ini kurang lebih. Lalu wireless LAN requirement atau persyaratannya. Throughput, number of nodes, jadi jumlah node-nya menjadi sebuah persyaratan. Koneksi ke backbone-nya, area service, konsumsi daya baterai, lalu transmisi ketahanan dan keamanan, operasi jaringan collocated, lalu lisensi operasi yang gratis atau free. Lalu ada handoff atau jelajah ya, bisa roaming. Lalu dynamic configuration, konfigurasi yang lebih dinamis. Lalu ada wireless LAN teknologi atau teknologi LAN wireless nirkabel seperti infrared atau IR LAN, split spectrum, lalu band microwave, narrow band microwave. Selanjutnya ada kita ambil tentang bridge. Bridge memiliki kemampuan untuk memperluas LAN tunggal, menyediakan interkoneksi ke LAN atau WAN yang lain, bisa menggunakan bridge atau router. Contoh bridge ini lebih sederhana, menghubungkan antara LAN yang sama, protokol identik untuk lapisan fisik dan link yang menggunakan pengolahan minimal. Namun router digunakan untuk tujuan yang lebih umum, seperti mengkoneksikan atau interkoneksi berbagai LAN dan WAN. Lalu ada lagi yang lain. Kenapa kita harus menggunakan bridge? Bridge lebih reliable, lebih terpercaya, lebih diandalkan, lalu memiliki performance yang bagus, keamanan juga bagus, dan geografi yang bagus. Lalu apa fungsi dari bridge? Fungsi bridge ini adalah membaca semua frame yang ditransmisikan pada satu LAN dan menerima alamat mereka untuk setiap stasiun pada LAN lainnya, menggunakan MAC protokol untuk LAN kedua, lalu retransmit masing-masing frame, dan melakukan hal yang sama at the other way round atau di putaran jalan yang lain. Kurang lebih begini sistem pekerjaan bridge operation LAN A LAN B yang dihubungkan dengan repeater atau bridge di sini. Lalu aspek desain bridge, tidak ada modifikasi konten atau format frame, tidak ada encapsulation. Lalu mengcopy bitwise tepat dari framenya. Buffering minimal untuk memenuhi permintaan puncak, harus dapat membedakan mana frame untuk dilewati, dan lebih memungkinkan lebih dari satu bridge untuk diseberangi. Lalu juga memungkinkan untuk menghubungkan lebih dari dua LAN, may connect more than two LAN. Bridging is transparent to station. Lalu transparan ke stationnya. Tampaknya semua stasiun dan beberapa LAN ini seolah-olah mereka berada di satu LAN yang tunggal gitu. Jadi bridging ini membuat LAN-LAN yang terpisah tadi seolah-olah menjadi satu LAN tunggal. Lalu bridge protocol architecture.
Ya, ada IEEE 802.1D, ada MAC level, station address is at this level. Jadi alamat stasiun ada di tingkat ini. Bridge tidak memerlukan LLC layer. Hal ini menyampaikan MAC frame. Bisa melewati bingkai atas sistem COM system. Ya, contoh one link, lalu capture frame, encapsulate it atau merangkum, meneruskannya di link, dan menghapus enkapsulasi dan maju di atas link LAN. Lalu beginilah caranya untuk menghubungkan dua LAN menggunakan MAC fisik. Lalu kita akan bahas mengenai routing. Routing tetap ini sifatnya kompleks, LAN besar, dan perlu alternatif routes. Perlu routes yang lain, penyeimbang beban, toleransi kesalahan. Bridge harus memutuskan apakah akan meneruskan frame. Bridge harus memutuskan mana LAN yang meneruskan frame. Lalu routing dipilih untuk setiap pasangan sumber tujuan LAN. Hal ini dilakukan di configuration, biasanya setidaknya di route hop. Lalu hanya berubah ketika ada perubahan topologi. Kurang lebih seperti ini multiple LAN. Stasiun 1, 2, 3 dihubungkan dengan LAN A, lalu dihubungkan dengan bridge yang menghubungkan ke LAN-LAN yang lainnya. Lalu ada spanning tree. Bridge secara otomatis mengembangkan tabel routing, secara otomatis mengupdate dalam menanggapi perubahan, frame forwarding, address learning, dan loop resolution. Lalu apa itu frame forwarding? Frame forwarding ini berfungsi memelihara database untuk setiap port. Lalu alamat stasiunnya, list station address reach through each port, dicapai melalui masing-masing port. Untuk frame yang sampai di port X, dia akan mencari database forwarding untuk melihat apakah alamat MAC terdaftar untuk port kecuali X. Jika alamat tidak ditemukan, akan diteruskan ke semua port kecuali X. Jika alamat yang tercantum untuk port Y, dia akan memeriksa ke port Y untuk memblokir atau meneruskan state-nya, forwarding state. Hal ini berfungsi untuk memblokiran, pencegah pelabuhan menerima atau transmisi, blocking preference, menghalangi untuk tidak menerima atau mentransmisikan. Jika tidak diblokir, frame akan dikirim melalui port Y. Lalu address learning. Address learning ini dapat preload database forwarding, dapat preload meneruskan databasenya, dapat dipelajari. Ketika bingkai tiba di port X, ini it has come from the LAN attached to port X. Jadi dia akan terhubung ke port X-nya. Use the source address to update forwarding database for port X to include that address. Ketika bingkai sampai di gunakan alamat sumber untuk memperbarui database forwarding untuk port X untuk memasukkan alamat. Timer pada setiap entry dalam database. Lalu setiap kali frame tiba, source address alamat subjek diperiksa terhadap database yang diteruskan. Lalu spanning tree algorithm. Address learning di sini bekerja sebagai tree layout. Contohnya adalah loop yang tidak tertutup. Untuk setiap graph yang terhubung, ada pohon rentang atau spanning tree yang mempertahankan konektivitas namun tidak mengandung loop tertutup. Setiap bridge ditugaskan untuk melakukan identifikasi sebagai unique identifier. Lalu pertukaran antara bridge untuk membangun spanning tree. Beginilah contoh loop of bridge atau
putaran yang terjadi pada bridge. Lalu yang terakhir ada required reading. Di sini ada bahan bacaan lain yang diperlukan untuk memahami materinya adalah Stallings chapter 13, William Stallings chapter 13 bab 13. Lalu banyak info di web. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Jikalau ada banyak kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya harap dapat dikoreksi di lain waktu nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.